Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7 mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, pada sistem pencernaan manusia kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama, anatomi sistem pencernaan manusia, yang kedua, pencernaan karbohidrat dalam tubuh, yang ketiga, pencernaan protein dalam tubuh, dan yang keempat, pencernaan lemak dalam tubuh. Anatomi sistem pencernaan manusia. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan anatomi dari sistem pencernaan manusia. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau gastrointestinal adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baiklah, yang pertama kita akan bahas yaitu mulut. Perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan gambar dari mulut, di mana bagian dari mulut kita bisa lihat ada gusi, gigi, lidah, langit-langit, dan nula. Mulut merupakan pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Organ berikutnya adalah kerongkongan. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan bentuk dari makanan yang turun dari mulut ke lambung. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sfinkter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Organ berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar merupakan ilustrasi dari bentuk lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua,
memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Organ berikutnya adalah usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat bentuk dari usus halus. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau sime. Sime inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. 3 bagian utama dari usus halus yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian akhir. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase, seperti maltase, laktase, dan sukrase. Kemudian amipeptidase, kemudian dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum, yang mana bertugas dalam menyelesaikan penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Berikutnya adalah usus besar dan anus. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu cecum, kolon, dan rektum. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat bentuk dari usus besar. Cecum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus, sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Sedangkan anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran.
Berikutnya adalah pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Perhatikan skema berikut. Pada skema merupakan proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Berikutnya adalah pencernaan protein dalam tubuh. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar juga merupakan skema pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksin, peptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung nitrogen di hati. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Berikutnya adalah pencernaan lemak dalam tubuh. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar merupakan skema dari proses pencernaan lemak dalam tubuh. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap dan zat usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya. Semoga channel ini bermanfaat.